Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 48 sama 44. Yang pakai kitab nomornya 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. In khali. Benar itu Ustaz bacanya. In khali min haulika wa quwwatika wa wujudika wastatroh baina yadayil haqqi azza wa jalla bila haulin wala quwwatin wala wuqufin ma'a sababin wala syirka bi syai'in minal makhluqati. Atau wala syirkin boleh ya, wala syirkin bi syai'in minal makhluqati. Fa idza fa'alta hadza ra'aita al-tafahu hawalaika ta'tika rahmatuhu tajma'uka wa ni'matuhu wa minanuhu taksuka wa tadummuka ilaiha. Dah, kita potong dulu. In khali min haulaka, lepaskan dirimu dari upayamu wa quwwatika dan kekuatanmu wa wujudika dan keberadaanmu lepaskan dirimu dari upayamu, kekuatanmu dan keberadaanmu. Wastatroh baina yadayil haqqi azza wa jalla, dan rebahkan dirimu baina yadayil haqqi azza wa jalla, di hadapan Allah azza wa jalla, bila haulin, tanpa memiliki daya sedikit pun, wala quwwatin, dan tidak memiliki kekuatan, wala wuqufin ma'a sababin, dan tidak bergantung bersama sebab, wala syirkin bi syai'in minal makhluqati, dan tidak bersandar dan tidak syirik dengan apapun dari makhluk-makhluknya Allah. Udah tuh, paham udah? Lepaskan dirimu dari upayamu, kekuatanmu dan keberadaanmu.
Itu mama jadi membleh begitu maksudnya mama. Ya ini lagi-lagi ya, ini kebanyakan penyakit kita ya model begini, menganggap bahwa diri kita punya kemampuan, menganggap bahwa kita punya kekuatan, kita bisa, kita mampu, kita punya ilmu, kita bisa ibadah, kita punya harta. Untuk kebanyakan penyakit kita begitu, menganggap bahwa kita ini bisa membahagiakan orang lain dan bisa menyengsarakan orang lain, atau sebaliknya kita menganggap bahwa ada orang lain yang bisa bikin kita bahagia dan bisa bikin kita sengsara. Kebanyakan penyakit kita begitu. Jadi ucapan kita la haula wala quwata illa billah itu cuma sekedar ucapan di mulut doang, tapi makna kalimat itu sama sekali tidak masuk, tidak meresap ke dalam hati kita. Kita baca itu setiap hari, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah atau dengan kehendak Allah. Tapi pada kenyataannya setiap harinya kita merasa bahwa kita berangkat kerja ya emang dengan kekuatan kita nyari duit emang kekuatan kita ngerjain sholat, zikir, berbuat baik itu kita ya anggap bahwa itu boleh kita. Jadi kalimat la haula wala quwata aja cuma di mulut doang, gak masuk ke hati. Apa Ustaz? Ngasih duit buat bini nganggapnya emang kita yang ngasih. Ngasih jajan buat anak nganggapnya ya emang kita yang ngasih. Copot itu, lepaskan dirimu dari upayamu dan kekuatanmu, bahkan dari keberadaanmu. Pada hakikatnya kita ini nggak ada gitu. Tapi bukan manunggaling kulo ing Gusti, ya bukan ya, kan manunggaling kulo ing Gusti. Ya hakikatnya kita ini, badan kita ini semuanya nggak bisa ngapa-ngapain. Tangan kita bergerak buat deketin rokok ke bibir kita, itu Allah yang gerakin gitu. Tangan kita bergerak buat nyatet, itu Allah yang gerakin. Tangan kita gerak buat gebugin paha kita, ya emang Allah yang gerakin gitu. Nah, sorry, gebugin paha, pegel abisnya. Hakikatnya kita ini nggak bisa apa-apa gitu. Semuanya Allah yang gerakin. La muharrika illallah. Yang bisa menggerakkan sesuatu ya cuma Allah. Kita mah nggak punya kekuatan apa-apa. Bahkan untuk sekedar ngedip gitu. Ketika kita ngomong mulut kita mangap, itu semuanya Allah yang menggerakkan. Makanya lepaskan dirimu dari kekuatanmu. Yakini bahwa kita ini nggak bisa apa-apa. Manusia itu makhluk yang sangat lemah. Kita nggak bisa bikin orang lain bahagia, atau sebaliknya nggak ada orang lain yang bisa bikin kita bahagia.
kita bahagia ya karena diberikan kebahagiaan oleh Allah, kita sengsara ya karena memang Allah berikan kesengsaraan kepada kita, bukan gara-gara si A, bukan karena si B, bukan gara-gara si C, bukan. Itu yang harus kita tanamkan di hati kita. Makanya diterusin tuh, wastatroh baina yadayil haqqi azza wa jalla bila haulin. Rebahkan dirimu di hadapan Allah azza wa jalla tanpa memiliki daya sedikit pun. Ya artinya dalam keseharian kita ini selalu berada di hadapan Allah. Sampai lupa saya ngedit rokok. Ngedit lagi dah. Sampai mana tadi? Wastatroh baina yadayil haqqi azza wa jalla. Rebahkan dirimu di hadapan Allah tanpa memiliki daya sedikit pun. Yakin itu, tanamkan di hati kita bahwa kita ini nggak bisa apa-apa, cuma Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa. Kita mah nggak bisa apa-apa. Kalaupun dari kerjaan kita dapat duit banyak, yaitu bukan karena usaha kita yang keras, bukan, tapi memang anugerah dari Allah. Ada proyek yang goal, yaitu memang dari Allah, anugerah dari Allah. Semuanya kita ini nggak bisa apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Warung kita rame, banyak pelanggannya, ya bukan karena tempatnya strategis, bukan karena pelayanannya cakep, bukan karena harganya murah, tapi memang semuanya dikirim oleh Allah. Allah yang ngasih anugerah itu. Bila haulin wala quwwatin wala wuqufin ma'asababin wala syirkin. Gitu Ustaz. Nah, copotin tuh. Buang rasa bisa kita, buang rasa mampu kita. Makanya sering kita dibilangin, jadikan diri kita ini seperti mayat di hadapan orang yang mandiin. Yang namanya mayat di hadapan yang mandiin nggak bisa apa-apa. Itu diapain ge sama yang mandiin, nggak pernah protes, enggak. Direbahin yang ngikut, didudukin, diem aja. Jadikan diri kita di hadapan Allah seperti itu, seperti mayat di hadapan orang yang memandikannya. Cuma memang dilatih. Kalau nggak dilatih ya sulit yakinnya. Udah tuh jelas. Bahwa dia nambahin nggak cukup. Yang belakang ini Bang Dikin, enggak, aku tua kali, cukup. Bang Budin, enggak. Fa idza fa'alta hadza ra'aita al-tafahu hawalaika ta'tika. 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 Fa idza fa'alta
Maka apabila kamu sudah mengerjakan ini semua, ra'aita altafahu hawalaika ta'tika, kamu akan melihat kelembutan-kelembutannya datang mengelilingimu. Kalau kita sudah bisa melakukan itu semua, membuang anggapan bahwa kita bisa, membuang anggapan bahwa kita mampu, membuang keyakinan bahwa kita yang ngerjain ono, kita yang ngerjain ini, kita membuang ketergantungan kita kepada makhluk yang lain, kepada sebab. Kita sudah bisa melawan nafsu kita, tidak bergantung lagi kepada atasan, kepada usaha kita, kepada dagangan kita. Ra'aita altafahu hawalaika ta'tika, kamu akan melihat kelembutan-kelembutan Allah akan datang mengelilingimu. Udah tuh. Lah, sepi amat jam berapa sih? Masih pada melek apa kagak sih ini? Tadi bisa dikir makan apaan? Bukan kampung kan ya, bukan ya? Ayam sayur. Apa? Susah. Apanya? Ya makanya dilatih diri kita. Kalau memang orang itu bisa dapat hasil yang besar cuma karena kerja kerasnya atau dengan sebab kerja kerasnya, berarti kalau yang kerjanya romannya nggak pakai tenaga dapatnya dikit. Genengan tukang sama mandur, banyakan mandur dapatnya, padahal capaiannya capaian tukang. Oh, Mang Manta duduk di jok dari pagi sampai malam, dibanding saya yang duduk cuma setengah jam, 1 jam, gini kan gedean saya dapatnya. Ya, hal itu kudu dilatih, Ustaz. Kalau nggak dilatih, ya emang sulit buat pahamnya. Orang di pasar dagangannya sama, di lorong yang sama, sama-sama dagang baju, sama-sama dagang sepatu, tapi kok hasilnya beda. Ada yang dapatnya banyakan, ada yang dapatnya dikitan. Udah gitu kadang-kadang yang di pinggir paling luar malah dilewatin. Yang di pojokan mana gelap banget lorongnya, malah itu yang didatengin orang. Karena memang bukan karena warungnya, bukan karena orangnya, emang Allah yang giring buat ke situ. Begitu Ustaz. Emang kudu dilatih, pelan-pelan dilatih, biar kita bisa menanamkan keyakinan ini bahwa kita ini nggak punya kekuatan apapun kalau bukan digerakkan sama Allah. Begitu. Ya badan kita gede banget dah, kayak Mang Supri dah kan gede banget badannya gitu.
Atau Mang Judin dah gede banget badannya gitu. Hah? Apa ada yang lebih gede lagi? Oh no, Bang Aji loh, gede banget kan badannya gitu. Bang Haji Jamal, Bang Sodikin kan badannya gede. Badan segede ini coba ada disuruh ngelawan kelopak mata yang timbang segitu, kuat Ustaz? Kon melenggut lagi timbang ngelawan kelopak mata doang gitu, yang segitu kecilnya. Nah kita punya kekuatan apa? Kalau emang Allah bikin kita ngantuk biar badan kita gede buat keker gitu, tetep nggak bisa ngelawan hal yang segitu kecilnya timbang ngelawan kelopak mata doang gitu. Atau kalau emang kita punya kemampuan, punya kekuatan, guru di kelas ngajarnya sama, muridnya yang diajarin ya emang bareng-bareng belajarnya. Kok ada yang pinteran, ada yang kurang pinter kan gitu. Nah gurunya sama, diri juga, cara ngajarnya ya sama, cara belajarnya ya sama. Kenapa kok hasilnya beda-beda? Ya karena memang ilmu itu bukan guru yang ngasih, emang dari Allah gitu. Guru mah nggak punya kekuatan apa-apa. Begitu Ustaz. Nah, itu yang perlu dilatih pelan-pelan. Banyak banget contohnya. Ada yang naik motor, naik mobil ngebut malah nggak ngapa-ngapa. Ada yang padahal pelan buat jalannya gitu, malah dia yang kecelakaan kan begitu. Tapi alhamdulillah jangan sampai kita ngalamin yang begitu, jangan. Kan begitu tuh. Makanya waktu kita baca kitab hikam juga begitu kan keterangannya. Kecerobohanmu tidak akan membuat dirimu celaka, dan kehati-hatianmu tidak akan membuat dirimu selamat. Kita celaka bukan karena kecerobohan kita, kita selamat bukan karena kehati-hatian kita. Semuanya karena memang Allah yang menggerakkan, Allah yang bikin itu. Begitu Ustaz. Itu perlu dilatih. Emang kalau nggak dilatih ya sulit, susah pahamnya, susah yakinnya. Ustaz saat ini sering ngalamin dah, begitu dapat telepon undangan 2 biji, ada yang rada kayaan yang undang, ada yang rada susahan begitu kan. Wah suruh aja nih rada kayaan nih, datengin ah. Tahu-tahu malah yang disuruh dapat dikitan kan begitu. Dapat undangan khotib 2, ini ada masjid komplek sama ada masjid kampung, sama aja masjid komplek ada dapatnya gedean. Malah udah badalin orang lain isi yang sono yang masjid kampung, malah gedean dia dapatnya. Dilatih Ustaz, dilatih. Ya emang nggak bakal gampang kayak kita balikin telapak tangan, nggak bakal. Ya kalau emang gampang mah nanamin keyakinan begini dari dulu orang udah pada tawakal semua, udah pada bener semua udah. Nggak ada lagi orang yang bangkit. Lu kan kalau bukan gara-gara gua nggak bakal ada yang begitu udah. Kalau emang udah pada yakin bahwa semuanya Allah yang gerakin. Ini kan karena kita masih ngerasa bahwa kita yang bantuin, kita yang nolongin, itu hasil kerjaan kita. Makanya kita bangkit. Padahal lu dulu lagi susah, gua yang nolongin kan begitu. Karena kita ngerasa
ngerasa punya kekuatan dan kemampuan. Jadi jagoan kalau gitu. Nggak jadi jagoan. Itu. Kamu akan melihat kelembutan-kelembutan Allah datang kepadamu ke sekeliling, mengelilingimu. Mulai dah kita nemuin banyak keanehan. Padahal rasanya kita ini lagi banyak masalah, tapi kok hati kita tenang aja, ngadepinnya enjoy gitu. Agak puyeng banget. Padahal masalahnya nggak kecil, tapi kok hati tetap tenang, nyaman, enjoy. Allah berikan tuh kelembutan-kelembutannya, dikasih jalan keluarnya gitu. Gampang dapat solusinya. Begitu lagi ngalamin kesulitan, ada aja yang datang gitu, nyukurin. Bukan nolongin, bukan. Itu namanya kelembutan-kelembutan Allah. Padahal kita lagi ngalamin kesulitan, tapi rasanya jalaninnya enjoy aja. Enggak, apa kalau bahasa itunya, enggak puyeng banget. Mulai dah punya keyakinan, meskipun kita ini nggak dikasih banyak anugerah berupa harta oleh Allah, tapi kita nganggapnya ya emang ini yang terbaik dari Allah gitu. Jadi nggak ngeluh jadinya, ya mungkin ini yang terbaik menurut Allah. Hajat kita romannya belum tercapai juga, muncul keyakinan di hati, emang belum waktunya. Mungkin menurut Allah ini yang terbaik kayak gini. Jadi nggak gampang ngeluh jadinya, karena Allah berikan kelembutan-kelembutannya. Rahmatuhu tajma'uka, kasih sayangnya menyatukan dirimu. Wa ni'matuhu wa minanuhu taksuka wa tadummuka ilaiha. Nikmatnya dan anugerahnya menyelimutimu dan memelukmu. Jatuh. Kasih sayangnya menyatukan dirimu, nikmat dan anugerahnya menyelimutimu dan memelukmu. Ihrab ilaihi inqati' ilaihi uryanan bila anta wala ghairika. Berlarilah menuju Allah. Ihrab ilaihi, berlarilah menuju Allah. Ayo, yang kencang larinya, cepetan, segera.
tinggalin nafsu kita, tinggalin kepengenan kita, tinggalin anggapan bahwa kita bisa, tinggalin anggapan bahwa kita mampu, kita bisa bikin orang lain bahagia, tinggalin anggapan bahwa kita ini bisa bahagia karena dagangan kita, karena usaha kita, karena orang lain. Tinggalin itu semua. Buruan lari mendekat kepada Allah. Jangan ditunda-tunda lagi. Ihrab ilaihi, berlarilah menuju Allah. Inqati ilaihi uryana, mendekatlah kepadanya dalam keadaan telanjang. Apa Kiai? Iya, nggak pakai celana, nggak pakai baju Kiai. Berangkat ngaji jangan pakai celana, sholat jangan pakai celana. Ya telanjang. Bila anta wala goyrika, tanpa adanya dirimu dan tanpa adanya orang lain. Buang semua perhiasan kita. Tadi dibuang beneran lagi perhiasan. Salah paham lagi aja. Itu jabatan kita yang ada di pundak kita. Kalau lagi ngadep Allah, copotin dulu. Kita ini nggak ada apa-apanya, nggak punya jabatan apa-apa. Itu gelar ustadz kita, gelar kiai kita. Kalau lagi ngadep Allah, copotin dulu. Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Saya ini makhluk yang sangat rendah di hadapanmu ya Allah. Itu. Copotin tuh jabatan-jabatan kita, harta-harta kita. Kita tinggal ketika kita ngadep Allah. Saya nggak punya apa-apa ya Allah. Rumah ya emang milikmu, mobil milikmu, motor milikmu, duit di ATM yang hampir 15.000 milikmu gitu. Itu kok masih mending, masih ada nilainya, belum sampai 0,00 gitu. Copotin itu semua. Ketika kita ngadep Allah, kita nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak punya tenaga, nggak punya harta, nggak punya jabatan. Copotin semuanya, betul-betul telanjang. Kayak kita baru dilahirkan ke dunia ini nggak punya apa-apa. Bahkan sehelai benang pun nggak ada yang nempel di badan kita. Jadi bukan telanjang beneran, kayak kiasan ini mah. Yulok memantah sholat nggak pakai apa-apa, lagi telanjang aja, diselepet bocah. Udah tuh. Bila anta wala goyrika, tanpa adanya dirimu dan tanpa adanya orang lain. Pokoknya kita ini nggak ada. Kita nggak punya ilmu, kita nggak punya amal sedikit pun. Kita nggak punya kekuatan, nggak punya kemampuan. Tanpa adanya dirimu dan tanpa adanya orang lain. Nggak ada orang lain yang bisa bikin saya bahagia, nggak ada orang lain yang bisa bikin saya sengsara. Semuanya cuma Engkau ya Allah.
Yang bikin saya bahagia dan yang bisa bikin saya sengsara cuma Engkau ya Allah. Gitu. Mendekatlah kepadanya dalam keadaan telanjang, tanpa adanya dirimu dan tanpa adanya orang lain. Gitu. Makanya sholat itu udah bener ngajarin kita sebenarnya. Waktu kemarin malam Kamis duluan, terus saya bacain tuh ke jamaah masjid Jati Bening. Sholat itu ngajarin kita untuk mengikis kesombongan di hati kita. Biar kata jabatan kita paling tinggi di masjid itu, kalau datangnya paling belakangan, ya belakang dirinya. Biar lurah sekalipun datang ke masjid, emang datangnya paling belakang, ya udah diri di barisan paling belakang. Terus sholat itu ngajarin kita, sholat jamaah itu ngajarin kita untuk mengikis kesombongan kita. Biar kata kiai banget, datang belakangan jadi makmum, tetap ngikutin imam meskipun imamnya jauh di bawah dia kapasitas ilmu. Gitu. Tuh, ngajarin kita tuh buat ngikis kesombongan itu. Nah, seharusnya dalam suatu ibadah kita pun begitu. Dalam ibadah ya kita ini semuanya sama, kayak orang wukuf di Arafah, kayak orang tawaf gitu. Orang haji kan semuanya pakai pakaian putih, nggak ada yang pakai baju ada bintangnya, nggak ada gitu. Semuanya sama busananya. Kita ini semuanya di hadapan Allah sama, nggak ada yang lebih tinggi. Yang membedakan kita di hadapan Allah ini cuma takwa kita doang, bukan karena jabatan dunia kita, bukan karena banyaknya harta kita. Kita ini nggak punya apa-apa di hadapan Allah. Dilatih tuh diri kita untuk bisa menanamkan keyakinan seperti itu. In qoti ilaihi uryanan bila anta wala ghairika. Udah. Jam berapa ini? Jam 2. Baru 2 baris. Abang Uri. Sir ilaihi munqati'an munfasilan an ghairihi. Berjalanlah kepadanya dalam keadaan terputus dan terlepas dari yang selain Allah. Selama kita masih ngikutin nafsu kita, selama kita masih merasa bahwa kita punya kemampuan, punya kebisaan, bahwa kita punya banyak amal ibadah, punya banyak kebaikan, itu akan jadi beban yang membuat diri kita berat untuk mendekat kepada Allah. Ibarat kalau kayak orang disuruh naik gunung, kebanyakan yang dipanggul gitu. Lepasin itu kaitan-kaitan kita kepada kemampuan kita, kekuatan kita, kepada jabatan kita, kepada harta kita, usaha kita, copot-copotin. Pokoknya betul-betul terlepas dari segala sesuatu. Kita ini kalau bahasa itunya fana, itu nol, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Nah, sampai ada ulama yang bilang la yasilul abdu ilallahi hatta yanqati'a an kulli syai'in. Seseorang tidak akan bisa sampai kepada Allah sehingga dia memutuskan ikatan dari segala sesuatu.
Kalau belum nol, kita belum bisa sampai kepada Allah. Kudu nol dulu. Nggak punya kemampuan apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa, nggak punya amal ibadah apa-apa, nggak punya ilmu, nggak punya harta, pokoknya nol. Tadi tuh uryanan, telanjang. Dilatih pelan-pelan. Kalau nggak dilatih ya memang sulit buat menanamkan keyakinan. Sir ilaihi mutafarriqan mufariqan hatta yajma'uka wa yusiluka biqawi zahirika wa batinika. Berjalanlah kepadanya dalam keadaan berpisah dan terpisah. Dibalik ya, terpisah dan berpisah dari segala sesuatu, sehingga dia akan menyatukan dirimu dan menyampaikanmu kepadanya dengan kekuatan zahirmu dan batinmu. Ya terutama memang ikatan-ikatan nafsu dan ikatan-ikatan kepengenan kita. Kalau kita pengen mendekat kepada Allah, itu lepas-lepasin ikatan itu. Ditambah sama ikatan anggapan bahwa kita mampu dan kita bisa, bahwa kita punya sesuatu. Lepas-lepasin ikatan itu. Kalau kita sudah bisa melepaskan itu, Allah akan memberikan kepada kita kekuatan zahir dan kekuatan batin. Yajma'uka wa yusiluka biqawi zahirika wa batinika. Badan kita dikasih kekuatan untuk berbuat taat, hati kita diberikan kekuatan untuk bisa ikhlas, bisa yakin, dan bisa sungguh-sungguh. Kalau udah bisa melepaskan semua ikatan dari dalam hati kita. Udah tuh. Hatta law ugliqal aqwanu alaika wa hammalaka jami'al atqali la yadurruka dzalika. Tadi aglaqo boleh ya. Hatta law aglaqal aqwana alaika wa hammalaka jami'al atqali la yadurruka dzalika bal yahfazuka fihi. Kalau aglaqo ntar failnya kemana tuh? Hatta lau aglaqal aqwana alaika, sehingga kalau seandainya Allah menutup semua pintu di hadapanmu, pintu rumah saudara ditutup, pintu rumah teman ditutup, pintu atasan ditutup, pintu bos ditutup. Tuh mana masalah, nyari jalan keluarnya susah. Buat apa sih jalan keluarnya? Solusinya apa sih? Lau aglaqal aqwana alaika. Kalau seandainya Allah tutup semua pintu di hadapan, wa hammalaka jami'al atqali, dan menimpakan untukmu begitu banyaknya beban,
La yadurruka dzalika, itu tidak menyengsarakan dirimu sedikit pun. Gimana Bang Budin? Jadi jalanin hidupnya tetap enjoy meskipun semua pintu romannya ditutup oleh Allah, meskipun semua beban seolah-olah dituangkan, ditaruh di pundak kita. La yadurruka dzalika, itu tidak membuat kamu sengsara sedikit, tetap enjoy jadinya. Jadi kemana-mana gue nyengir aja gitu. Gila jadinya. Kan kadang-kadang ada aja teman kita yang padahal kalau dipikir-pikir masalahnya nggak terlalu gede, memang dikusut mukanya begitu. Padahal timbang masalah segitu udah kusut banget romanya. Ada yang masalahnya gede banget, tetap aja cengat, mukanya ceria, masih bisa tawa-tawa. Dibikin enjoy hatinya oleh Allah meskipun masalahnya besar, pintu jalan keluar belum dibukain oleh Allah, beban segitu beratnya yang dia pikul, tetap tidak membuat dia sengsara, enjoy aja. Ya emang Allah maunya lagi begini, ntar kok saatnya Allah angkat mah diangkat sama Allah bebannya. Saatnya Allah kasih solusinya, ntar gua ada solusinya. Jadi nggak puyeng-puyeng banget, nggak kusut-kusut banget jadi. Apa nih gitu? Kemana ngeliatin Bang Dairus aja emang ngapa dia? Ini santri sini dulu nyantri di sini bareng sama kobra. Bal yahfazuka fihi, bahkan Allah jaga dirimu di dalamnya. Meskipun masalah itu bertubi-tubi datang, jalan keluar belum dikasih, beban segitu besarnya ditaruh di pundak kita, tapi tetap hati kita dijaga oleh Allah, diri kita dijaga oleh Allah. Nggak ngeluh, nggak gimana, nggak puyeng, enjoy aja rasanya, tenang aja hati ngadepinnya, nyaman aja ngejalaninnya. Tadi karena emang udah keyakinannya, ya emang Allah yang mau begini, bukan karena siapa-siapa, bukan karena kesalahan kita, ya emang Allah lagi mau ngasih kita begini gitu. Makanya tetap tenang hatinya, tetap enjoy jadi. Ya paling lama berapa tahun sih gitu. Ya kan kalau dulu guru kita bilang siklus kehidupan ini ya per 7 atau per 8 tahun gitu. Enggak selamanya yang di atas itu bakal terus di situ, yang enggak selamanya juga orang itu bakal di bawah. Ada saatnya dia di atas, ada saatnya dia di bawah. Kalau bahasa kitanya roda itu pasti berputar gitu. Udah tungguin aja, ntar gue dikasih saat jalan keluarnya. Emang Allah yang ngasih masalahnya buat kita gitu. Ntar gue dikasih jalan keluarnya gitu Budin. Makanya besok-besok kalau kata Buya, begitu roda lagi di atas ganjel buru-buru biar kagak muter. Buru-buru diganjel biar gak muter ke bawah lagi. Ganjelnya pakai apa? Pakai sedekah, gitu, pakai jariah. Itu namanya ganjel roda kita biar gak turun lagi. Udah tuh. Man afnal khalqa jam 2. Sebelum saya tutup, ada namain nggak? Cukup. Bang Ori kali? Enggak. Bang Budin? Bang Waruk kali, Bang Waruk? Bang Marwan? Marwan dah. Warman? Namain nggak? Enggak. Cukup. Bang Asli kali? Enggak. Cukup. Bang Tony? Cukup ya?
Jadi lagi-lagi anggapan kita selama ini bahwa kita punya, bahwa kita bisa, bahwa kita mampu, bahwa kita bisa bikin orang lain bahagia, bisa bikin orang sengsara, atau sebaliknya ada orang yang bisa bikin kita bahagia, bikin kita sengsara, itu dicopotin, dibuang anggapan itu. Semuanya kita ini la haula wala quwata, nggak punya daya apapun dan nggak punya kekuatan apapun, semuanya murni Allah. Tadi jangankan sampai hal-hal yang gede, hal-hal yang kecil di diri kita, napas keluar masuk, jantung berdetak, mata bisa ngedip, itu semuanya digerakin oleh Allah, apalagi hal-hal yang besar. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.